Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, pintu restoran kecil bernama Rumah Rindu terbuka dengan hembusan angin kencang. Seorang wanita muda berjalan masuk, basah kuyup, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ibu pemilik restoran, Bu Ratna, menjatuhkan piring di tangannya saat melihat wajah itu, wajah putrinya yang dikira sudah mati 2 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Bu Ratna terhuyung, tangannya gemetar memegang meja untuk menyangga tubuhnya. Alia. Tidak mungkin. Kamu sudah mati, bisiknya, suaranya pecah. Pelanggan di restoran itu mulai bergumam, suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Alia, wanita berusia 25 tahun itu, berdiri diam, air hujan menetes dari rambutnya yang panjang. Dia bukan hantu, tapi rahasia yang dia bawa lebih menyeramkan daripada kematian itu sendiri. 2 tahun sebelumnya, Alia hidup dalam tekanan yang tak tertahankan. Sebagai anak tunggal dari keluarga konserati di Jakarta, dia tumbuh dengan harapan orang tua, menikah dengan pria baik-baik, melanjutkan bisnis keluarga, dan menjaga nama baik. Tapi Alia berbeda. Sejak remaja, dia menyadari ketertarikannya pada perempuan. Itu dimulai dari persahabatan dekat dengan teman sekolahnya, Sari, yang lambat laun berubah menjadi cinta yang dalam. Mereka bertemu diam-diam, mencuri waktu di kai-kai tersembunyi atau taman kota yang sepi. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan sosial begitu kuat, cinta seperti itu dianggap dosa besar. Bu Ratna dan Bapak Hadi, ayah Alia, adalah orang tua yang taat beragama. Mereka memiliki toko kecil di pasar tradisional, tapi mimpi mereka adalah membuka restoran keluarga. Alia sering membantu, tapi hatinya selalu gelisah. Suatu hari, saat Alia berusia 22 tahun, rahasianya terbongkar. Bapak Hadi menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Alia, ditujukan untuk Sari. Kemarahan meledak. Kamu gila. Ini bukan ajaran kita. Kamu harus berubah, teriak Bapak Hadi, memukul meja hingga gelas pecah. Alia mencoba menjelaskan, air mata mengalir. Pak, ini bukan pilihan. Aku mencintai Sari. Tolong pahami. Tapi Bu Ratna hanya menangis, memeluk suaminya. Mereka memaksa Alia ke psikolog, bahkan ke dukun untuk mengusir setan. Alia merasa terperangkap, seperti burung dalam sangkar emas yang semakin mengecil. Sari, yang berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, juga menghadapi tekanan serupa. Orang tuanya mengancam akan memutus hubungan jika Sari tidak berhenti. Konflik memuncak saat Bapak Hadi memberikan ultimatum, pilih keluarga atau perempuan itu. Kalau kamu pilih dia, keluar dari rumah ini selamanya. Alia dengan hati hancur, memilih Sari. Mereka kabur ke Bandung mencoba hidup bersama di apartemen kecil. Tapi kehidupan tidak mudah. Alia kehilangan dukungan finansial, Sari bekerja sebagai guru les untuk menghidupi mereka. Cinta mereka kuat, tapi tekanan dari luar mulai merusak. Teman-teman menjauh, keluarga Sari mengirim ancaman, dan Alia sering menangis malam-malam, merindukan ibunya. Suatu malam, Sari bertengkar hebat dengan Alia. Kita tidak bisa terus seperti ini. Keluargamu benar, ini salah. Kita harus berpisah, kata Sari, suaranya gemetar. Alia terkejut. Kamu bilang begitu setelah semua yang kita lewati. Sari mengaku bahwa dia takut pada masyarakat, takut pada Tuhan. Itu adalah pengkhianatan pertama yang Alia rasakan. Sari pergi, meninggalkan Alia sendirian di apartemen yang dingin. Alia jatuh ke lubang depresi. Dia mencoba bunuh diri, tapi gagal. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk mati secara simbolis.
Dia mengatur kecelakaan palsu, meninggalkan mobilnya di jurang dekat Gunung Tangkuban Perahu, dengan catatan bunuh diri yang menyatakan dia tak tahan lagi dengan identitasnya. Polisi menyimpulkan kematian, meski tubuh tak ditemukan. Alia pergi ke Bali, mengubah identitas menjadi Lina, bekerja sebagai pelayan di resor pantai, mencoba melupakan masa lalu. Sementara itu, di Jakarta, Bu Ratna dan Bapak Hadi hancur. Mereka menyalahkan diri sendiri, tapi juga menyalahkan penyakit Alia. Untuk mengenangnya, mereka membuka restoran Rumah Rindu, menyajikan masakan Aurit Alia. Setiap malam, Bu Ratna menangis melihat foto Alia di dinding. "Anakku, makan ibu," gumamnya. Restoran itu sukses, tapi hati mereka kosong. Kembali ke malam itu, Alia atau Lina berdiri di depan ibunya. "Bu, aku hidup. Aku harus bicara." Bu Ratna pingsan, dan pelanggan berhamburan. Bapak Hadi, yang sedang di dapur, berlari keluar. Matanya melebar melihat putrinya. "Kamu hantu?" Alia menggeleng. "Tidak, Pak. Aku sengaja hilang. Karena kalian tak terima aku apa adanya." Malam itu menjadi awal dari badai. Keluarga berkumpul di ruang belakang restoran setelah tutup. Alia menceritakan semuanya, cinta pada Sari, pengkhianatan, keputusasaan. Bapak Hadi marah. "Kamu bohongi kami. Kami pikir kamu mati karena dosa itu." Bu Ratna menangis, memeluk Alia. "Kenapa kamu lakukan ini? Kami rindu kamu." Tapi di balik pelukan itu ada konflik baru. Alia datang bukan hanya untuk bertemu, tapi karena dia mendengar Sari akan menikah dengan pria lain, dan dia butuh dukungan keluarga untuk menghadapinya. Pagi berikutnya, berita menyebar. Teman-teman keluarga datang bergosip. Putri Bu Ratna hidup lagi. Katanya dia lesbian, makanya kabur. Tekanan sosial mulai menekan. Bapak Hadi ragu apakah menerima Alia kembali, atau mengusirnya lagi untuk menjaga nama baik. Alia, di sisi lain, merasakan konflik batin, apakah dia salah karena menyakiti keluarga, atau mereka yang salah karena tak menerima. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Alia tinggal sementara di rumah orang tua, tapi suasana dingin. Bu Ratna mencoba mendekat, bertanya tentang Sari. "Apa kamu masih mencintainya?" Alia mengangguk. "Ya, Bu. Tapi dia khianati aku." Bu Ratna terdiam, ingat bagaimana dia dulu mendukung ultimatum suaminya. Apakah dia juga pengkhianat? Sementara itu, Sari mendengar kabar Alia hidup. Dia datang ke Jakarta, penuh penyesalan. Pertemuan mereka di taman. "Alia, makan aku. Aku takut." Tapi Alia marah. "Kamu tinggalkan aku saat aku paling butuh." Ini adalah awal dari konfrontasi yang lebih dalam. Setelah pertemuan dengan Sari, Alia pulang dengan hati berantakan. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti penjara. Bapak Hadi duduk di ruang tamu, Al-Quran di tangannya. "Kamu harus tobat, Alia. Ini ujian dari Tuhan." Alia duduk di depannya, mata menantang. "Pa, cinta bukan dosa. Kenapa Patak bisa lihat itu?" Debat panjang terjadi, suara mereka meninggi hingga Bu Ratna memisahkan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Dia ingat masa kecil, bermain dengan boneka, tapi selalu lebih suka petualangan dengan teman perempuan. Identitasnya bukan pilihan, tapi bagian dari dirinya. Tapi di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis dilarang, dia merasa seperti orang buangan. Berita tentang Alia mulai beredar di media sosial. Anak hilang kembali, tapi dengan rahasia gelap. Komentar pedas, lesbian. Astagfirullah, keluarga apa itu?
Bu Ratna yang biasanya aktif di grup wa masjid, mulai dihindari teman-temannya. Ratna, anakmu begitu. Kamu gagal mendidik. Bu Ratna menangis sendirian di kamar. Dia mencintai Alia, tapi takut pada pandangan masyarakat. Apakah dia harus memilih antara anak dan reputasi? Ini adalah momen di mana Bu Ratna mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sementara itu, Sari menghubungi Alia lagi. Mereka bertemu di kai kecil di blok. Sari menceritakan kehidupannya, dipaksa orang tua menikah dengan pria dari kampungnya. Aku tak bahagia, Alia. Setiap malam aku ingat kamu. Alia tergoda, tapi ingat pengkhianatan. Kamu pilih aman, Sari. Kamu tinggalkan aku sendirian. Sari menangis. Aku salah. Mari kita mulai lagi. Tapi Alia ragu apakah cinta ini layak untuk dipertaruhkan lagi. Kembali ke restoran, bisnis mulai goyah. Pelanggan menurun karena gosip. Bapak Hadi marah pada Alia. Ini gara-gara kamu. Restoran ini untuk mengenangmu, bukan untuk hancurkan kami. Alia balas. Pa buka mata ini karena aku mati. Tapi aku hidup, dan Pa masih tolak aku. Konflik memuncak saat Bapak Hadi memaksa Alia pergi ke pengajian khusus untuk sembuh. Alia menolak, lari keluar rumah. Di jalanan Jakarta yang ramai, Alia bertemu dengan komunitas kecil. Mereka bertemu di acara rahasia, berbagi cerita. Seorang wanita bernama Maya, aktis, mendengar cerita Alia. Kamu tak sendirian. Banyak seperti kita yang berjuang. Alia merasa dikuatkan, tapi juga takut. Apakah bergabung dengan mereka berarti kehilangan keluarga selamanya? Bu Ratna mencari Alia, menemukannya di taman. Pulanglah, nak. Ibu tak bisa tanpa kamu. Alia menangis. Bu, aku tak bisa berubah. Bu Ratna memeluknya. Mungkin ibu yang harus berubah. Ini adalah titik balik bagi Bu Ratna, mulai membaca artikel tentang LGBTQ, mencoba memahami. Tapi Bapak Hadi tak mudah berubah. Dia menghubungi keluarga Sari, memberitahu tentang pertemuan mereka. Putriku tak boleh dekat dengan anakmu lagi. Ini memicu reaksi dari keluarga Sari, yang datang ke restoran untuk konfrontasi. Ibu Sari menuduh Alia. Kamu yang rusak anakku. Alia berdiri tegar. Kami saling mencinta, bukan rusak. Pertengkaran hebat terjadi, hampir berujung pukulan. Polisi dipanggil, tapi untungnya berakhir damai. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sari dipaksa pulang ke kampung, pernikahannya dipercepat. Alia hancur, merasa ini pengkhianatan kedua. Dia memutuskan untuk pergi lagi, tapi Bu Ratna menghentikannya. Jangan pergi. Kita hadapi bersama. Hari-hari berikutnya, Alia membantu di restoran. Pelanggan mulai kembali, penasaran dengan cerita. Beberapa mendukung, yang lain mengecam. Alia mulai berbicara terbuka dengan pelanggan dekat. Aku lesbian, dan itu tak salah. Ini menimbulkan perdebatan, tapi juga dukungan. Sari menghubungi lagi, secara diam-diam, aku kabur dari pernikahan. Aku pilih kamu. Alia senang, tapi ragu. Apakah ini keputusan benar? Mereka bertemu di hotel kecil, berbicara semalaman. Sari menceritakan perjuangannya, melawan orang tua, meninggalkan segalanya. Aku bayar harganya sekarang. Tapi kabar kaburnya Sari menyebar. Keluarga Sari melapor polisi, menuduh Alia menculik. Polisi datang ke restoran, menanyai Alia. Di mana Sari? Alia diam, tapi Bu Ratna berbohong untuk melindungi. Dia tak di sini. Ini adalah pengorbanan Bu Ratna, berbohong demi anaknya, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Ketegangan meningkat.
Alia dan Sari bersembunyi di apartemen teman. Mereka merencanakan masa depan, mungkin pindah ke kota lain atau luar negeri. Tapi hati Alia gelisah. Apakah ini adil untuk keluarga? Polisi terus menyelidiki, dan tekanan pada keluarga Alia semakin berat. Bapak Hadi, yang awalnya marah, mulai goyah melihat istrinya berubah. "Ratna, kamu dukung dosa ini." Bu Ratna balas. "Hadi, anak kita bukan dosa. Kita yang salah tolak dia." Debat mereka panjang, membongkar luka lama pernikahan mereka. Alia dan Sari, di persembunyian, semakin dekat. Mereka berbagi mimpi, hidup bebas, tanpa takut. Tapi Sari mulai ragu lagi. Bagaimana kalau kita ditangkap? Di Indonesia, ini bisa jadi masalah hukum. Alia meyakinkan. Kita kuat bersama. Tapi di dalam, Alia takut kehilangan lagi. Keluarga Sari menemukan jejak mereka melalui teman. Mereka datang dengan rombongan, menuntut Sari kembali. "Kamu harus nikah. Jangan hancurkan keluarga." Sari menangis, tapi berdiri di sisi Alia. "Aku pilih Alia." Ini adalah momen keberanian Sari, tapi juga pengkhianatan bagi keluarganya. Bapak Hadi, mendengar keributan, datang ke tempat itu. Dia melihat putrinya dan Sari berpegangan tangan. Sesuatu berubah di matanya. "Alia, pulanglah. Kita bicara." Alia terkejut. Di rumah, Bapak Hadi menceritakan masa lalunya, pernah punya teman gay yang bunuh diri karena ditolak. "Aku takut kehilangan kamu seperti itu." Ini adalah pengakuan yang membuka pintu rekonsiliasi. Tapi masyarakat tak diam, petisi online muncul, tutup restoran yang dukung. Restoran diserang andal, kaca pecah. Bu Ratna takut, tapi Alia bilang, "Kita lawan." Mereka mengadakan acara kecil di restoran, diskusi tentang toleransi. Beberapa aktivis datang, termasuk Maya. "Ini perjuangan kita semua." Sari memutuskan untuk bicara dengan orang tuanya. Pertemuan emosional, "Ma, Pa, aku lesbian. Makan aku." Orang tua Sari marah, tapi ibunya menangis. "Kenapa kamu tak bilang dari dulu?" Ini awal dialog, meski belum penerimaan. Alia merasakan beban, apakah dia egois mendorong Sari? Konflik batin memuncak saat dia sakit, demam tinggi. Di rumah sakit, Bu Ratna merawatnya. "Ibu sayang kamu apa adanya." Alia menangis, merasa diterima pertama kali. Tapi badai belum berakhir. Polisi menemukan Sari, membawanya pulang. Alia panik, pergi ke kampung Sari. Di sana, dia konfrontasi keluarga Sari. Biarkan Sari pilih hidupnya. Bapak Sari marah, hampir memukul. Tapi Sari muncul. "Pak, hentikan. Aku pergi dengan Alia." Mereka kabur lagi, tapi kali ini dengan dukungan Bu Ratna yang kirim uang. Bapak Hadi ragu, tapi tak menghalangi. "Hati-hati, Nak. Ini pengorbanan mereka." Di perjalanan, Alia dan Sari bicara tentang masa depan. "Kita bisa ke Australia, di sana legal." Tapi Alia ingat keluarga. "Aku tak bisa tinggalkan mereka." Keputusan sulit, tinggal atau pergi. Kembali ke Jakarta, restoran tutup sementara. Bapak Hadi bicara dengan ulama progresi, belajar tentang interpretasi agama yang inklusi. "Tuhan menciptakan kita berbeda." Dia mulai berubah. Sari dan Alia kembali menghadapi keluarga bersama. Pertemuan besar, dua keluarga duduk, debat sengit. Argumen tentang moral, agama, masyarakat. "Ini bukan budaya kita," kata Bapak Sari. "Tapi cinta adalah universal," balas Alia. Akhirnya kesepakatan rapuh, Sari boleh tinggal dengan Alia, tapi tak ada pernikahan resmi.
Keluarga Sari memutus hubungan sementara. Sari hancur, tapi pilih Alia. Ini harga yang aku bayar. Dengan kesepakatan itu, Alia dan Sari mulai hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta. Restoran dibuka lagi dengan tema baru, Rumah Rindu dan Toleransi. Pelanggan baru datang, termasuk komunitas LGB. Tapi ancaman tetap ada, pesan anonim, demo kecil di depan restoran. Bu Ratna menjadi pendukung kuat. Dia bergabung dengan grup orang tua anak LGB, berbagi cerita. Aku hampir kehilangan anakku karena kebodohan. Ini perubahan besar, tapi dia bayar dengan kehilangan teman lama. Bapak Hadi lambat berubah. Dia masih sholat 5 waktu, tapi sekarang bicara dengan Alia tentang iman. Pak, Tuhan ciptakan aku begini. Bapak Hadi mengangguk. Mungkin ya. Rekonsiliasi mereka lambat, tapi tulus. Sari berjuang dengan rasa bersalah. Aku rusak keluargaku. Alia hibur. Kita bangun yang baru. Mereka bekerja bersama di restoran, membangun kehidupan. Tapi konflik baru muncul. Maya aktif mendekati Alia. Gabung kami jadi suara untuk perubahan. Alia tergoda tapi takut risiko. Sari cemburu. Jangan dekat dia. Ini memicu pertengkaran. Kamu tak percaya aku, kata Alia. Pertengkaran memuncak saat Maya undang Alia ke demo. Sari marah. Kamu pilih aktivisme atau aku? Alia pergi, tapi di demo polisi bubarkan dengan kekerasan. Alia terluka, dipukul. Di rumah sakit, Sari datang. Ma, aku takut kehilangan kamu. Ini membangunkan mereka, cinta butuh kepercayaan. Mereka rekonsiliasi, tapi Alia memutuskan mundur dari aktivisme ekstrem. Cukup di restoran saja. Keluarga Sari mulai melunak. Ibu Sari hubungi diam-diam, aku rindu kamu. Sari pergi bertemu, tapi ayahnya masih keras. Kembalilah, tinggalkan itu. Sari menolak. Ini hidupku. Di restoran, acara besar, ulang tahun Alia. Keluarga berkumpul, termasuk Bapak Hadi yang beri pidato. Aku salah dulu. Ma, nak. Air mata mengalir. Tapi di luar, demonstran anti-LGB melempar batu. Kaca pecah, chaos. Polisi datang, tapi Alia berdiri di depan. Ini rumah kami. Kami tak ganggu siapapun. Ini momen keberanian, tapi juga trauma. Sari terluka ringan. Setelah itu, mereka evaluasi. Mungkin kita pindah, kata Alia. Tapi Bu Ratna bilang. Jangan lari. Lawan di sini. Keputusan sulit, bertahan atau pergi. Alia memilih bertahan, tapi dengan strategi. Mereka kolaborasi dengan Ngo buat program edukasi. Restoran jadi simbol toleransi. Sari hamil. Tidak, tapi mereka bicara adopsi. Kita bisa punya keluarga. Tapi di Indonesia sulit untuk pasangan sesama. Konflik puncak, Bapak Sari datang, minta maaf. Aku lihat berita. Kamu berjuang. Rekonsiliasi tak terduga. Tapi tak semua bahagia. Teman lama Alia khianati, sebarkan rumor. Alia hancur, tapi bangkit. Tahun berlalu, restoran berkembang. Alia dan Sari jadi panutan bagi banyak wanita muda. Tapi harga yang dibayar tinggi, isolasi dari masyarakat konservatif, ancaman konstan. Bu Ratna jatuh sakit, kanker. Di ranjang rumah sakit, dia bilang. Aku bangga padamu, Alia. Alia menangis. Terima kasih, Bu, karena berubah. Kematian Bu Ratna jadi pukulan, tapi juga perekat keluarga. Bapak Hadi sekarang sendirian, tinggal dengan Alia dan Sari. Dia belajar menerima. Kalian anakku berdua.
Sari akhirnya rekonsiliasi penuh dengan keluarganya. Mereka datang ke restoran, makan bersama. "Makan kami," kata Bapak Sari. Tapi Alia merenung, apakah semua pengorbanan ini layak? Cinta mereka kuat, tapi luka tetap ada. Di akhir cerita, Alia berdiri di depan restoran, melihat foto ibunya. Terima kasih atas semuanya. Apakah benar bahwa menerima identitas seseorang selalu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang terdekat, atau itu hanya alasan untuk menghindari perubahan?